restrukturisasi kredit perbankan akibat pertumbuhan kredit itu tidak terlalu tinggi. Bulan April, penyaluran kredit perbankan mencapai tapi risiko kredit macet masih membayangi. OJK Risiko kredit dapat didefinisikan sebagai risiko kerugian akibat kegagalan atau ketidakmampuan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya, baik hutang pokok, bunga, maupun keduanya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Hal tersebut tentunya akan mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak yang bersangkutan, baik debitur maupun kreditur. Adapun unsur-unsur dalam risiko kredit, yaitu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, balas jasa, debitur, dan kreditur. Yang pertama ada kepercayaan, merupakan unsur utama antara debitur dan kreditur agar dapat terjalin sebuah sinergi kerja yang baik. Kepercayaan juga merupakan keyakinan si kreditur bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali diterima di masa yang akan datang sesuai jangka waktunya. Yang kedua ada kesepakatan, merupakan hubungan yang terjalin antara debitur dan kreditur dan dibentuk dalam sebuah perjanjian, di mana setiap pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga ada jangka waktu, merupakan batas waktu pengembalian kredit sesuai dengan kesepakatan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Yang keempat ada risiko, adanya tenggang waktu, mengakibatkan risiko tidak tertagih atau macet pemberian kredit tersebut. Semakin lama tenggang waktu, maka semakin besar risikonya. Yang kelima ada balas jasa. Bagi bank, merupakan keuntungan atau pendapatan dari pemberian kredit. Yang keenam ada debitur. Merupakan orang yang meminjam atau memerlukan uang, barang, atau jasa kepada pihak lain. Dan yang terakhir adalah kreditur. Merupakan pihak yang memberikan pinjaman atau yang memiliki uang, barang, atau jasa. Berikutnya adalah jenis-jenis kredit. Dari segi kegunaan, dibagi lagi menjadi dua, ada investasi dan modal kerja. Investasi merupakan kredit jangka panjang, biasanya dipakai untuk perluasan usaha, membangun proyek baru, dan keperluan rehabilitasi. Yang kedua ada modal kerja, merupakan kredit yang digunakan untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Modal kerja biasanya berjangka pendek, tidak lebih dari 1 tahun. Dari segi tujuan penggunaan, dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsumtif. Uang kredit yang ada akan digunakan atau terpakai habis semuanya untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua ada produktif, merupakan kredit yang digunakan untuk diusahakan kembali, seperti usaha-usaha produksi, investasi, perdagangan, dan diharapkan mendapat pengembalian kredit dari usaha yang dibiayai. Yang ketiga ada perdagangan, merupakan kredit yang digunakan untuk usaha perdagangan, biasanya diberikan kepada para pedagang untuk memperlancar usaha dagangnya. Dari jangka waktunya, dibagi menjadi 3. Yang pertama jangka pendek, kredit yang biasanya digunakan untuk modal kerja. Jangka waktunya 1 tahun atau paling lama 1 tahun. Yang kedua ada jangka menengah, kredit yang biasanya digunakan untuk melakukan investasi. Jangka waktunya berkisar 1-3 tahun. Yang ketiga jangka panjang, kredit yang biasanya digunakan untuk melakukan investasi jangka panjang. Jangka waktunya di atas 3 atau 5 tahun. Dan yang terakhir dari segi jaminan, dibagi menjadi 2. Yang pertama dengan jaminan. Kredit ini merupakan kredit yang kepunyaan dananya berasal dari bank. Benda jaminannya merupakan benda yang tangible. Kedua, ada tanpa jaminan. Jenis kredit ini lebih mengarah atas dasar kepercayaan kreditur terhadap debitur, karena dianggap mampu untuk mengembalikan kreditnya. Selanjutnya, adapun tujuan kredit antara lain, yang pertama memperoleh keuntungan, kedua mendukung usaha pelanggan, dan yang ketiga mendukung pemerintah. Selain memiliki tujuan, kredit juga memiliki fungsi, yaitu meningkatkan penggunaan uang, meningkatkan penggunaan barang, sebagai alat stabilisasi ekonomi, menciptakan pemerataan pendapatan, sebagai alat untuk meningkatkan hubungan ekonomi internasional, dan lain sebagainya. Prinsip pemberian kredit dapat dianalisis menggunakan 5C, yaitu karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Yang pertama adalah karakter.
Karakter merupakan sifat atau watak calon debitur. Hal ini dapat menentukan apakah debitur tersebut menepati janjinya untuk membayar kembali kredit yang telah diterima. Yang kedua adalah capacity, adalah kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya untuk membayar kredit. Yang ketiga, capital, adalah informasi mengenai besar kecilnya modal perusahaan debitur dan sumber-sumber pembiayaannya. Yang keempat, collateral, merupakan jaminan yang diserahkan oleh debitur baik bersifat fisik maupun non-fisik. Dan yang terakhir adalah condition of economy, adalah menilai keadaan perekonomian secara umum. Apabila kondisi perekonomian sedang tidak stabil, lebih baik tidak memberikan kredit terlebih dahulu, atau jika terpaksa harus melihat prospek tersebut di masa datang. Penilaian suatu kredit dapat dilakukan dengan analisis 7P, yaitu personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Yang pertama ada personality, merupakan penilaian terhadap calon nasabah atas kepribadiannya atau tingkah lakunya, saat ini maupun di masa lalunya. Yang kedua ada party, merupakan pengklasifikasian calon debitur ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan modal. Yang ketiga ada purpose, yaitu mengetahui tujuan calon debitur termasuk kredit yang diinginkan. Yang keempat, prospect, yaitu menilai usaha calon debitur untuk profitabilitas. Yang kelima, payment, adalah pengukuran cara nasabah mengembalikan kredit yang telah dipinjam. Yang keenam, profitability, yaitu menganalisis kemampuan nasabah dalam mencari laba. Dan yang terakhir adalah protection, adalah cara menjaga agar kredit yang diberikan mendapat jaminan perlindungan. Selanjutnya ada penilaian kualitas kredit. Ada lancar, macet, dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan diragukan. Lancar, artinya kredit yang diberikan tidak bermasalah. Macet artinya debitur sudah tidak mampu lagi membayar pinjaman dan perlu untuk diselamatkan. Dalam perhatian khusus artinya kredit yang diberikan mulai bermasalah sehingga membutuhkan perhatian. Kurang lancar artinya kredit yang diberikan sudah mulai mengalami ketersendatan namun masih dapat terbayarkan. Dan yang terakhir adalah diragukan, artinya kemampuan membayar debitur semakin tidak dapat dipastikan. Berikutnya adalah teknik penyelesaian kredit macet. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasi kredit macet, yaitu rescheduling, deconding, restructuring, kombinasi, dan penyitaan barang jaminan. Untuk rescheduling dapat dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Untuk reconding dapat dilakukan dengan menggunakan perubahan persyaratan sebagai berikut: kapitalisasi bunga, pembayaran bunga ditunda sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, dan pembebasan bunga. Untuk restructuring dapat dilakukan dengan ditambahkan jumlah kredit dan dengan ekuitas yang ditambahkan. Untuk kombinasi merupakan kombinasi dari 3 jenis di atas. Dan yang terakhir adalah penyitaan barang jaminan, merupakan jalan terakhir dengan menyita barang milik debitur apabila sudah tidak lagi memiliki kesadaran atau tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya. Proses pengukuran risiko merupakan proses yang sangat penting untuk dilakukan dalam manajemen risiko. Tujuan dari pengukuran risiko adalah untuk mengetahui prioritas risiko yang perlu ditindaklanjuti sehingga dapat terhindar dari dampak kerugian yang lebih parah. Dalam manajemen risiko kredit, pengukuran risiko kredit merupakan upaya untuk mengetahui besarnya risiko kredit atau kegagalan memenuhi kewajiban baik pada saat jatuh tempo maupun pada saat tidak jatuh tempo. Dalam pengertian ini, pengukuran risiko kredit dapat memberikan informasi mengenai tingkatan kemampuan misalnya pada sebuah instansi dalam memenuhi kewajiban. Pengukuran kredit selain berdasarkan penilaian kualitatif, diperlukan juga penilaian kuantitatif. Berikut ini teknik pengukuran kuantitatif risiko kredit. Ada rating perusahaan, modal scoring kredit, RAROC atau Risk Adjusted Return on Capital, mortality rate, term structure, credit metric, dan teori risiko opsi. Rating perusahaan. Rating perusahaan adalah pengukuran risiko kredit yang menggambarkan kemampuan dari sebuah perusahaan untuk membayar utang-utangnya. Misalnya, ketika suatu perusahaan itu mengeluarkan surat hutang yang bisa berupa commercial
paper atau obligasi. Nah, seorang investor itu dapat menjadikan rating perusahaan sebagai bahan pertimbangan untuk menanamkan atau tidak menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Investor ini akan membandingkan rating dari beberapa perusahaan untuk melihat resiko kredit dari masing-masing perusahaan. Nah, di sini ada klasifikasi dari rating perusahaan yang diurutkan dari yang tertinggi sampai yang terendah dengan simbol AAA, AA, A, BBB, BB, B, C, dan D. Artinya semakin tinggi ratingnya, maka semakin kecil tingkat resiko kredit perusahaan tersebut. Simbol AAA menjelaskan resiko sangat rendah, tingkat pengembalian sangat baik, dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap resiko investasi. Simbol AA menjelaskan resiko sangat rendah, tingkat pengembalian sangat baik, dan barangkali berpengaruh terhadap resiko investasi tapi tidak terlalu besar. Simbol A menjelaskan resiko rendah, tingkat pengembalian baik, dan meningkatkan resiko investasi. Simbol BBB menjelaskan tingkat pengembalian memadai dan meningkatkan resiko investasi yang lebih besar daripada tingkat A. Simbol BB menjelaskan mampu membayar bunga dan pokok pinjaman, namun memiliki kemungkinan rawan terhadap perubahan kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Simbol B menjelaskan tingkat pengembalian tidak memadai dan mengandung resiko investasi. Simbol C menjelaskan instrumen keuangan bersifat spekulatif dan kemungkinan besar bangkrut. Simbol D menjelaskan kalau instrumen keuangan perusahaan itu sedang bangkrut. Model scoring kredit. Model scoring kredit merupakan pengukuran risiko kredit berdasarkan skor tertentu yang dihasilkan dari model tertentu. Nah, berikut ini adalah 3 model scoring dalam pengukuran risiko kredit. Yang pertama, model diskriminan. Analisis model diskriminan merupakan pengukuran risiko kredit dengan mengkategorikan perusahaan itu dianggap gagal bayar atau tidak gagal bayar. Yang kedua, model probabilitas linear. Model probabilitas linear merupakan pengukuran risiko kredit yang menghasilkan angka yang mencerminkan besarnya kegagalan bayar. Yang ketiga, model probabilitas logit, di mana Y adalah probabilitas sukses regresi logiknya. Untuk melakukan model scoring kredit, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengestimasi fungsi persamaannya dengan menggunakan variabel dependent dan variabel independent. Untuk model diskriminan, berikut adalah fungsi persamaan menurut Altman. Berikut ini merupakan contoh kasus dari model diskriminan. Diketahui informasi keuangan perusahaan A sebagai berikut. Nah, kita masukin aja ke fungsi persamaan model diskriminan, yaitu Z sama dengan 1,2 X1 ditambah 1,4 X2 ditambah 3,3 X3 ditambah 0,6 X4 ditambah 1,0 X5. Z sama dengan 1,2 dikali 0,25, yaitu rasio modal kerja dibagi total aset, ditambah 1,4 dikali 0,1, yaitu rasio laba ditahan dibagi total aset, ditambah 3 kali 3 dikali 0,1, yaitu rasio EBIT dibagi total aset, ditambah 0,6 dikali 2, yaitu rasio nilai pasar saham dibagi nilai buku saham, ditambah 1,0 dikali 2, yaitu rasio penjualan dibagi total aset. Z sama dengan 3,97. Nah, dari perhitungan persamaan model scoring diskriminan tadi, kita dapatkan nilai Z yang dihasilkan adalah 3,97. Maka berdasarkan tabel di atas, diprediksi perusahaan A tidak bangkrut karena berada pada batas tidak bangkrut. Berikut ini adalah fungsi persamaan dari probabilitas linear. Contoh kasus dari model probabilitas linear. Diketahui informasi keuangan perusahaan A, B, dan C sebagai berikut. Nah, kita
masukin aja informasi-informasi ini kepada fungsi persamaan dari model probabilitas linear setiap perusahaan, yaitu didapatkan untuk hasil fungsi persamaan perusahaan A yaitu 0,92, untuk perusahaan B 0,305, untuk perusahaan C 1,05. Jadi dilihat dari nilai yang terbesar dari hasil fungsi persamaannya adalah perusahaan A. Artinya resiko kredit perusahaan A itu lebih rendah daripada perusahaan B. Nah, di sini perusahaan C hasil dari fungsi persamaannya itu 1,05, di mana sebenarnya probabilitas itu maksimalnya kan 1. Jadi inilah kelemahan dari model probabilitas linear. Berikut adalah fungsi persamaan dari model probabilitas logit. Selanjutnya adalah teknik pengukuran resiko kredit RAROC atau Risk Adjusted Return on Capital yang dipopulerkan oleh Bankers Trust, yaitu merupakan pengukuran resiko kredit dengan membandingkan tingkat keuntungan dengan model yang beresiko atau model yang terpengaruh karena gagal bayar. Nah, berikut adalah formulasi dari pengukuran RAROC. Model scoring kredit berikutnya adalah mortality rate. Mortality rate menghitung tingkat kegagalan berdasarkan skor masing-masing perusahaan untuk setiap kelas tertentu. Untuk perusahaan yang undervalue, risiko marginal yang mereka hadapi bersifat kumulatif dari tahun ke tahun dan lebih cenderung gagal bayar. Semakin rendah rating obligasi, maka semakin besar default obligasi. Berikutnya ada term struktur. Term struktur atau kurva hasil mengacu pada hubungan antara durasi dan hasil obligasi. Perusahaan sering membebankan suku bunga yang lebih tinggi karena semakin lama periodenya, maka semakin besar risikonya. Berikut merupakan ilustrasi dari term struktur. Selanjutnya ada kredit metrik. Kredit metrik adalah alat untuk mengukur risiko kredit menggunakan kerangka value at risk atau VAR yang memungkinkan untuk menghitung volatilitas risiko kredit. Saat menggunakan kerangka VAR yang dapat digunakan untuk mengukur risiko pasar untuk risiko kredit, ada dua masalah, yaitu distribusi tidak normal dan perhitungan korelasi. Berikut merupakan contoh grafik kredit metrik. Grafik menunjukkan bahwa hasil kredit bergerak ke kiri karena perusahaan akan menderita kerugian yang signifikan jika kredit mereka buruk. Namun, dengan kinerja kredit yang baik, bisnis akan mendapatkan pengembalian yang relatif tetap karena keuntungan terbesar yang akan diterima pemberi pinjaman adalah pembayaran bunga dan pinjaman. Ilustrasi perhitungan kredit metrik bisa dilihat menggunakan dua contoh, yaitu kredit metrik untuk aset individual dan untuk portofolio dengan dua aset. Dan yang terakhir ada teori risiko opsi. Teori risiko opsi atau opsi call adalah hak untuk membeli aset untuk jangka waktu tertentu dan pada harga tertentu. Put opsi adalah hak untuk menjual suatu aset pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Teori opsi dapat digunakan untuk menggambarkan pemegang saham sebagai pembeli opsi call dan debitur dapat digambarkan sebagai penjual opsi put.